Mbak, perkenalkan saya perawat Rizky. Kalau boleh saya tahu ini dengan Mbak siapa ya? Dengan Mbak Rahma. Oh, Mbak Rahma. Mbak Rahma alamatnya di mana nih? Sragen. Oh, di Sragen. Baik Mbak Rahma. Mbak Rahma kesini ada keperluan apa ya atau ada keluhan apa? Jadi gini, saya sudah 2 minggu demam dan diare. Oh, baik Mbak Rahma. Selama ini Mbak Rahma demam selama 2 minggu dan diare ya. Ya Mbak Rahma, nanti kita akan berbincang-bincang mengenai permasalahan atau yang Mbak rasakan selama ini. Kira-kira waktunya 10-15 menit. Sebelum kita mulai, mungkin ada yang ingin ditanyakan Mbak? Tidak ada. Baik, kalau belum ada, nanti Mbak Rahma bisa menyampaikan secara jujur apa yang saya tanyakan. Insya Allah saya akan menjaga kerahasiaannya. Untuk itu, sebelum kita mulai, saya akan menutup pintu untuk menjaga privasinya. Bisa kita mulai, Mbak? Bisa. Oh, baik. Saya akan bertanya ya, Mbak. Apakah Mbak Rahma sudah pernah menikah? Belum. Apakah Mbak Rahma punya pasangan? Tidak. Oh, baik, tidak. Sebelumnya mohon maaf ya Mbak, apakah Mbak Rahma sudah pernah melakukan hubungan seksual? Belum pernah. Oh, belum pernah. Apakah Mbak Rahma pernah menggunakan alat suntik yang digunakan secara bergantian bersama teman? Pernah. Pernah ya Mbak. Pernah transfusi darah Mbak sebelumnya? Belum pernah. Nah, menurut pemahaman Mbak, untuk penyebaran HIV/AIDS sendiri yang diketahui Mbak Rahma bisa dengan apa saja Mbak? Kalau setahu saya berganti-ganti pasangan, terus sama donor darah. Nah, baik. Selama ini Mbak Rahma kalau ada masalah, Mbak Rahma menyelesaikan masalah itu dengan apa? Kalau saya ada masalah, dari dulu saya memakai yang jarum itu buat obat penenang bersama teman-teman. Oh, Mbak Rahma, menurut pemahaman Mbak, kalau kira-kira kalau HIV itu dampak ke kehidupan apa yang dirasakan seseorang saat terkena HIV? Mungkin dikucilkan, takut penyakitnya itu berbahaya, kayak gitu Mbak. Ya betul ya Mbak, saya akan menyampaikan memang cara penyebaran atau cara penularan HIV itu tadi betul dengan perilaku yang beresiko tadi, seperti berganti pasangan, kemudian pemakaian alat suntik yang berganti-gantian secara bergantian, itu betul bisa menyebabkan penyebaran atau penularan HIV seperti itu. Nah, selama ini apakah Mbak Rahma pernah mendengar mitos atau persepsi yang ada di masyarakat tentang HIV? Itu Mbak, kalau ya misal salaman terus kita bersentuhan bisa nular. Ya betul ya, jadi benar itu yang sudah didengar oleh Mbak Rahma. Memang di masyarakat itu saat ini banyak mitos atau persepsi yang salah. Mereka taunya itu kalau HIV itu bisa menular melalui berjabat tangan dan memakai alat makan yang bergantian. Namun itu tidak bisa menularkan HIV, padahal itu tidak benar. Cara penularan HIV itu bisa melalui hubungan seksual atau transfusi darah. Jadi melalui darah ya Mbak. Tidak bisa kalau dengan bersalaman atau berjabatan tangan ataupun memakai alat makan yang bersamaan. Nah, Mbak Rahma, karena kita sudah sampaikan di depan tadi ya bahwa Mbak Rahma kan memiliki perilaku beresiko, yaitu menggunakan jarum suntik yang bergantian dengan teman-teman. Jadi Mbak Rahma itu kami sarankan untuk melakukan tes HIV. Kalau Mbak Rahma melakukan tes HIV, maka nanti Mbak Rahma secara lebih awal atau secara lebih dini
bisa mengetahui apakah Mbak Rahma itu terinfeksi HIV atau tidak. Nanti prosedur tesnya itu Mbak Rahma tinggal datang ke sini, kemudian nanti akan diantar ke lab, lalu kemudian diambil darahnya, dan 1 minggu kemudian nanti baru bisa dilihat hasilnya. Jika nanti hasilnya positif, maka Mbak Rahma itu terinfeksi HIV, sehingga nanti Mbak Rahma harus bisa menyesuaikan dengan status HIV-nya. Perilaku yang beresiko tadi agar tidak menularkan ke orang lain. Namun jika nanti hasilnya negatif, maka Mbak Rahma juga belum tentu kalau itu negatif atau tidak terinfeksi HIV, karena bisa jadi Mbak Rahma itu masuk ke periode jendela di mana sebenarnya virus itu sudah ada di dalam tubuh Mbak Rahma, namun belum menunjukkan tanda dan gejalanya, sehingga ketika dites tidak diketahui hasilnya, maka kami sarankan seperti itu Mbak Rahma bisa mengulang kembali tesnya dalam waktu 3-6 bulan ke depan. Baik Mbak Rahma, apakah sudah jelas pemaparan saya? Iya, sudah. Baik, kalau sudah jelas berarti ini Mbak Rahma bersedia ya untuk dilakukan tes HIV? Iya, bersedia. Jika Mbak Rahma bersedia, Mbak Rahma bisa mengisi formulir di sini, lalu ditanda tangan di sini untuk persetujuan dilakukannya tes HIV. Oke. Baik, jika sudah selesai, nanti saya antar ke lab ya Mbak ya. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.